menggelegar di udara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat MBS dimanapun Anda berada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang untuk edisi hari ini, edisi Jumat kali ini, kita akan membahas hadis yang nomor 15 atau hadis yang ke-15 dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-15 ini bisa dikatakan merupakan bentuk penjabaran atau bentuk tafsil dari apa yang kita baca pada hadis yang sebelumnya. Dalam hadis yang sebelumnya kita membaca hadis yang ke-13, misalnya kita membaca la yuhibbu aw la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga kemudian dia mencintai atau dia menginginkan untuk saudaranya seperti apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadis ini mungkin lebih sedikit menerangkan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia mengucapkan, dia mengatakan sesuatu yang baik atau dia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari terakhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya lah dia menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hari kiamat, maka hendaknya dia untuk memuliakan tamunya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan, diriwayatkan oleh Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami' As-Sahih At-Tirmidzi. Hadis ini tentunya memiliki makna yang sangat besar, memiliki anjuran kepada kita untuk kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Karena tentunya kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan dari pengutusan tersebut adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inni bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu ada, akan tetapi disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali anjuran-anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk berperilaku dengan perilaku yang baik. Yaqul khairan aw liyasmut, misalnya mengatakan yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, maka kemudian dia diam. Di sini hadis ini amal daripada jawarih, amal daripada anggota badan kita ini dikaitkan dengan keimanan. Ketika kita mengucapkan sesuatu, atau kita diam, atau kita melakukan penghormatan kepada berbuat baik kepada tetangga kita, atau kemudian kita
memuliakan tamu kita, ini semua dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan keimanan. Maka hadis ini diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Arti daripada man kana yu'minu billahi di sini bukan berarti ketika seseorang itu kemudian dia berkata perkataan yang tidak baik, kemudian dia keluar daripada Islamnya atau dia sudah dianggap orang yang berpaling daripada Islam. Akan tetapi di sini tidak sempurna seseorang, iman seseorang tidak lengkap, tidak memiliki daripada hakikat keimanan orang tersebut apabila kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Dan arti ini itu didukung dengan lanjutan daripada hadis tersebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena seperti kita ketahui pada pembahasan yang sebelumnya bahwa iman seseorang itu adalah dia ketika seseorang itu dikatakan dia beriman, dia harus yu'minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa rusulihi, dan kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan juga kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa kutubihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Tetapi di sini itu hanya dikaitkan dengan dua hal, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini kata-kata yaumil akhir ini menunjukkan bahwa yang dimaksud pada hadis ini adalah tidak sempurna iman seseorang, tidak sampai pada derajat hakikat keimanan apabila kemudian dia melakukan perkara-perkara yang dilarang atau meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan di dalam hadis ini. Kata yaumil akhir dikatakan hari yang terakhir. Kenapa kemudian hari kiamat itu disebut dengan hari yang terakhir? Para ulama itu mengatakan disebut yaumul akhir karena tidak ada hari lagi setelahnya. Saat ini hari itu ditandai dengan terbitnya matahari. Kalau mungkin kita menggunakan sistem matahari, kita bilang dengan terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Atau mungkin kalau kita menggunakan sistem dalam istilah Islam disebut dengan ketika munculnya fajar shadiq sampai kemudian terbenamnya matahari, itu disebut dengan hari. Nah, saat itu sudah tidak ada hari lagi, artinya sudah tidak ada kematian setelahnya. Kalau dikatakan yaumul akhir, artinya setelah itu sudah tidak ada kematian lagi. Jadi orang ketika sudah masuk pada hari kiamat nanti tidak akan meninggal. Orang yang akan berada di surga maka dia akan berada di surga selama-lamanya tanpa ada kematian lagi. Kemudian orang yang akan berada di neraka maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya tanpa ada kematian setelahnya. Maka disebut dengan al-yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang pertama adalah falyakul khairan aw liyasmut. Ini merupakan anjuran yang sangat besar bahwa seseorang itu harus mengucapkan perkataan yang baik. Imam Syafi'i mengatakan seseorang itu diperbolehkan untuk mengucapkan perkataan yang baik itu setelah dia berpikir. Setelah dia berpikir apa yang dia ingin ucapkan, apakah ucapannya itu kemudian bisa membawa maslahat bagi dirinya atau bagi orang lain, atau apakah mungkin ucapan yang dia akan ucapkan itu kemudian menyeretnya ke dalam kubangan dosa atau ke dalam api neraka. Jadi seseorang dikatakan falyakul khairan, maka ucapkanlah ucapan yang baik, tentunya setelah dia berpikir apakah apa yang akan dia sampaikan itu ada dampak kebaikannya atau ada dampak keburukannya. Apabila kemudian ada dampak kebaikannya maka dia ucapkan, jika sebaliknya maka dia tinggalkan. Itulah kemudian falyakul khairan. Bukan berarti ketika kita dianjurkan untuk mengatakan yang baik tersebut otomatis kita katakan, akan tetapi kita timbang-timbang dulu, kita timbang-timbang dulu apakah benar yang akan kita ucapkan itu bisa memiliki dampak yang baik. Sekalipun kita niatnya baik misalnya. Terkadang niat yang baik kemudian ketika diucapkan hal tersebut bisa
menyakiti orang lain atau yang semacamnya. Jadi apa yang kita ucapkan harus kita pikirkan dulu, apakah itu berdampak baik atau berdampak yang tidak baik. Dan hadis ini itu bisa kita katakan berkaitan juga dengan hadis yang sebelumnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk daripada kebagusan Islamnya seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak menjadi kepentingannya. Ketika kita mengucapkan sesuatu, ya sebaiknya apa yang kita ucapkan itu ada kepentingannya. Apabila kemudian tidak ada kepentingannya, ya harusnya kita diam saja. Harusnya kita diam saja. Hadis ini oleh sebagian ulama dikatakan seseorang itu terkadang dianjurkan untuk diam walaupun untuk perkara yang mubah. Kalau untuk perkara yang haram tentunya kita diwajibkan untuk diam. Jangan sampai kemudian kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang haram, ghibah, atau kita mencaci orang lain, atau kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita. Ini hukumnya haram. As-samtu, diam untuk hal ini, itu hukumnya wajib. Atau mungkin hal yang dimakruhkan, disunahkan kita untuk tidak berbicara ketika berkaitan dengan hal-hal yang dimakruhkan. Begitu juga dengan hal yang mubah, sebagian ulama mengatakan sekalipun itu mubah, apabila kemudian hal tersebut bisa membawa kepada kemudaratan, maka juga dianjurkan kita untuk diam. Sehingga para ulama itu kemudian berbeda pendapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa may yalfidhu min qaulin illa ladaihi. Jadi seseorang itu kemudian tidak mengucapkan sesuatu kecuali ada yang menulis. Malaikat raqib sama atid itu akan menulis apakah baik atau buruk. Ulama berbeda pendapat, yang ditulis oleh malaikat pencatat tadi itu apakah kebaikan dan keburukan saja atau semuanya. Ada sebagian ulama mengatakan semuanya ditulis. Sekalipun ucapan yang mubah itu kemudian ditulis oleh para malaikat, nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga lisan kita, karena sebagian dikatakan seperti yang dikatakan bahwa lisan itu jirmuhu shaghir, bentuknya itu kecil, tanpa tulang. Orang sering mengatakan lisan itu tanpa tulang, akan tetapi jarmuhu kabir. Dosa yang bisa ditimbulkan oleh ucapan itu sangat besar. Dalam hadis yang lain banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwa keutamaan kita untuk diam misalnya, keutamaan kita untuk berlaku akhlak yang baik. Dalam satu hadis dalam kitab Musnad disebutkan hadis la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak lurus iman seseorang itu ketika hatinya tidak lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati seseorang itu tidak lurus kecuali kalau lisannya itu sudah lurus, tidak mencong-mencong, tidak belok-belok ke sana, mengucapkan kebohongan, mengucapkan ghibah, mengucapkan menyakiti orang lain, mencaci orang lain dan sebagainya. Karena terkadang kita tidak mengetahui. Terkadang seseorang itu mengucapkan ucapan tanpa dia pikir, kemudian ucapan tersebut itu di dalamnya itu ada hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengetahui tersebut, maka Allah murka kepada dia. Innar rajula la yatakallam bil kalimati min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fin nari 70 kharifa. Seseorang itu terkadang dia mengucapkan satu kalimat dan dalam kalimat tersebut ada hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, membuat Allah Subhanahu wa taala marah, dan dia tidak menganggap acuh, tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan tersebut, kemudian kalimat tersebut itu bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka sangat dalam. Disebutkan seperti perjalanan selama 70 tahun. Jangan berjalan atau Anda berjalan selama 70 tahun itu sangat jauh tentunya, yang jarak yang bisa ditempuh dalam 70 tahun tersebut. Orang itu terjerumus dalam api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun hanya dengan satu kalimat. Dalam kalimat itu ada hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka. Jadi kita harus benar-benar menjaga lisan kita.
Kita harus berpikir apa yang kita ucapkan itu benar atau tidak. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa qulu qawlan sadida." Ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang benar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta nasihat, qala madza? Amsik 'alaika lisanak. Pegang lisannya itu. Jangan sampai kemudian dibebaskan lisan itu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Dan seseorang tentunya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia merasa bahwa semua ini merupakan anggota badan, sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan. Begitu juga lisan, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang hal tersebut semua. Karena itu merupakan tanggung jawab kita. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati kita itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lisan kita tentunya, karena lisan merupakan anggota badan kita. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu ucapkan. Sehingga kemudian apabila kemudian kita tidak dapat mengucapkan hal yang baik, maka seharusnya kita diam saja. Akan tetapi tentunya juga diam ini banyak sekali. Selain daripada hadis dan ayat yang kita dengarkan, juga ada juga para kalam. Sayyid Luqman Al-Hakim diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, "Lau kana al-kalamu min fiddatin, lakana as-sukutu min dhahabin." Kalau sekiranya ucapan itu dari perak, maka diam itu adalah emas. Ibnu Mubarak menerjemahkan atau menjabarkan, menjelaskan perkataan Luqman Hakim ini adalah al-kalam bi ta'atillah, ketika kita mengucapkan sesuatu yang ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diibaratkan sebagai perak. Sedangkan kalau kita diam terhadap maksiat, kita meninggalkan ucapan yang berbau maksiat, itu merupakan emas. Dan ini merupakan bahwa kita meninggalkan keburukan itu tentunya lebih utama. Akan tetapi tidak berarti bahwa kemudian diam itu lebih utama, karena dalam hadis ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang disabdakan Rasulullah SAW, pertama Rasulullah SAW itu menyebutkan faliyakul khairan, ucapkanlah ucapan yang baik. Berarti kita ucapkan dulu yang baik, kalau tidak mampu baru kemudian kita diam. Artinya ada pendahuluan. Kita seseorang misalnya mengajarkan kebaikan, seseorang misalnya mengucapkan yang baik, menyebarkan salam, kemudian misalnya seorang laki-laki misalnya atau seorang suami istri misalnya saling bercengkrama untuk menghidupkan suasana di antara mereka, seorang bapak kemudian tidak lupa dengan bercengkrama dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Ini semua merupakan kalam, ucapan yang baik, yang dianjurkan. Dalam begitu juga kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, apabila kita mampu hal tersebut, itu semua merupakan kebaikan yang harus didahulukan. Jadi bukan berarti kemudian adalah kalam itu harus ditinggalkan, tidak, akan tetapi kalam tersebut kita ucapkan, didahulukan apabila kemudian kalam tersebut bisa membawa kebaikan, dan apabila kemudian ucapan tadi itu membawa ke dampak yang tidak baik, ya kita tinggalkan saja. Lebih baik kemudian kita diam, lebih selamat daripada kemudian kita mengucapkan sesuatu tetapi kita tidak mengetahui. Nah, itu juga kemudian pernah saya singgung juga dalam kajian kita ini. Seseorang itu mengucapkan sesuatu apa yang dia ketahui. Kalau seseorang mengetahui misalnya satu hukum tertentu, kemudian dia pernah belajar hal tersebut dan dia mengetahui dari seorang guru yang terpercaya, kemudian didukung dengan dalil-dalil yang ada, dengan pemahaman-pemahaman yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh para ulama, tentunya boleh dia berbicara masalah tersebut. Akan tetapi sekarang ini kita temukan banyak sekali orang kemudian banyak mengucapkan hal-hal yang tidak baik.
dia mengucapkan sesuatu yang dia tidak mengetahui secara pasti, secara jelas hal tersebut, kemudian dia sampai gampang mengucapkan hal tersebut. Ini juga merupakan yang tidak baik. Lisan itu sangat berbahaya para saudara, para sahabat, sangat berbahaya. Hari-hari ini misalnya kita banyak mendengarkan kabar ada terjadi beberapa kerusuhan di sebagian tempat misalnya. Itu semua ditimbulkan hanya dengan ucapan. Ketika ada orang yang dihina dengan hinaan tertentu, hinaan yang berbau dengan ras, kemudian menimbulkan beberapa kerusuhan di beberapa daerah misalnya. Ini semua hanya dengan ucapan. Jadi seseorang itu harus benar-benar menjaga lisannya, jangan sampai kemudian keluar daripada lisan tersebut perkataan-perkataan yang bisa memiliki dampak yang buruk misalnya. Akan tetapi juga tentunya hadis ini tentunya ini hadis yang umum, artinya seseorang itu dianjurkan untuk mengucapkan ucapan yang baik. Apabila dia tidak mampu maka dia diwajibkan diam. Tetapi di sini tentunya ada pengecualian. Ya kalau misalnya seseorang itu lupa misalnya, atau kemudian dia lupa, kemudian dia mengucapkan perkataan yang tidak baik, kemudian karena kelupaan tersebut ya maka itu dimaafkan. Atau misalnya orang tersebut dipaksa untuk mengucapkan ucapan yang tidak baik. Ini orang tersebut juga mungkin tidak bisa dikatakan dia berdosa dengan ucapan tersebut karena ucapan tersebut memang dipaksa. Akan tetapi jangan sampai kemudian kita juga beranggapan bahwa diam itu merupakan ibadah di dalam beberapa ibadah. Karena pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah itu salah satu ibadahnya orang jahiliyah itu adalah diam. Baik dia itu ketika dia berpuasa atau dia ketika itu haji. Jadi kadang ada orang, atau kadang pada zaman dahulu itu orang yang haji itu ada dengan haji diam saja misalnya. Nah, ini semua kemudian yang dilarang. Apabila kemudian diam tersebut dianggap sebagai ibadah yang menyerupai ibadah orang jahiliyah atau ibadah orang yang non muslim, maka diam tersebut adalah bukan ibadah. Jadi ada hadis yang misalnya diriwayatkan oleh Abi Dawud, qala la simata yaumin ila lail. Ini karena dahulu itu ada orang berpuasa sama diam. Tentunya juga tidak dianjurkan, karena terkadang seseorang itu malah dianjurkan untuk mengucapkan sesuatu dalam sholat misalnya. Dalam sholat kita dianjurkan untuk jangan sampai sholat kita itu kemudian tidak diisi dengan zikir. Misalnya kita sedang sholat berjamaah, kemudian imamnya itu sangat jauh dan tidak menggunakan mikrofon misalnya, kemudian kita tidak mendengarkan apa yang dibacakan imam, ya sudah, kita kemudian membaca surat sendiri atau kita zikir sendiri. Jangan kemudian diam. Nah, hal tersebut jadi diam tersebut itu juga sampai kemudian kita kategorikan sebagai ibadah yang secara tersendiri atau masuk di dalam ibadah tertentu. Tetapi dianjurkan seseorang apabila kemudian dia tidak dapat mengucapkan ucapan yang baik, itu kemudian dia untuk diam. Tetapi jangan kita anggap bahwa diam itu merupakan ibadah tertentu yang disyariatkan atau yang atau mungkin ibadah di dalam ibadah misalnya, di dalam puasa atau di dalam i'tikaf misalnya dan sebagainya. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ismaili dalam takhrijnya, di situ dilarang diam ketika kita sedang beriktikaf. Ketika orang beriktikaf dalam masjid dilarang untuk diam. Jangan hanya diam, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi itu adalah merupakan anjuran dari Rasulullah SAW kita untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Apabila tidak dapat kita ucapkan sesuatu yang baik, kemudian kita diam. Tentunya kita ucapkan yang baik tersebut adalah setelah kita berpikir, ketika menimbang-nimbang dulu apakah apa yang kita ucapkan itu memiliki dampak yang baik atau tidak. Nah,
Bagian yang kedua daripada hadis ini adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Adalah barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada hari akhirat, maka hendaknya kemudian dia menghormati atau memuliakan atau berbuat baik kepada tetangganya. Tetangga itu merupakan hal yang sangat besar dari Islam. Kita harus, ini semua akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita, berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril itu selalu mewasiatkan kepada saya itu mengenai perkara tetangga. Sering sekali diwasiatkan kepada saya, sehingga saya menyangka, kata Rasulullah SAW, bahwa nanti kalau tetangga tetangga itu kita akan wariskan. Artinya kalau meninggal tetangganya, maka yang akan mendapatkan warisan adalah tetangga samping rumahnya. Sehingga semacam itu. Jadi karena seringnya diwasiatkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, sehingga kemudian Rasulullah SAW menyangka bahwa tetangga itu memiliki hak waris terhadap tetangganya. Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kemudian kepada orang miskin, dan disebutkan juga al-jari dzil qurba wal jaril junubi, tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Kemudian kalau kita ada mungkin dari para sahabat yang bertanya, tetangga itu yang mana sih? Apakah samping rumah saja atau jarak 2 rumah, jarak 3 rumah, jarak 4 rumah? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Siapa yang disebut dengan tetangga tersebut? Di dalam kitab hadis-hadis mursal yang ditulis oleh Imam Az-Zuhri disebutkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ngadu kepada Rasulullah SAW tentang tetangganya yang sering menyakiti dia. Kemudian Rasulullah SAW itu kemudian menyampaikan kepada seorang sahabat untuk menyampaikan kepada yang lain bahwa ala inna arba'ina daran jar, bahwa 40 rumah di segala penjuru itu dianggap sebagai tetangga. Jadi 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di samping kanan dan di samping kiri, itu semuanya merupakan dianggap tetangga. Dan ini pendapat yang didukung oleh sebagian para ulama salaf, bahwa yang disebut tetangga itu adalah orang yang bertetangga dengan kita, di samping kita 40 rumah, ke belakang, depan, samping kiri dan samping kanan, berpatokan dengan hadis tadi. Ada juga para ulama yang mengatakan bahwa tetangga di sini adalah orang yang hidup dengan kita satu kampung, satu tempat tinggal, itu disebut dengan tetangga. Man sakanaka fi baladin, orang yang kita hidup satu kampung, satu daerah, itu semua disebut tetangga. Dan tetapi kemudian tetangga ini tentunya itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang lebih dekat, ada yang lebih jauh. Tentunya tetangga samping rumah itu berbeda dengan tetangga yang jaraknya sampai misalnya 40 rumah. Sehingga para ulama pun ketika mentafsirkan ayat al-jari dzil qurba wal jaril junubi itu berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan tetangga dekat, apa yang dimaksud dengan tetangga jauh. Ada sebagian ulama mengatakan tetangga dekat itu adalah kerabat kita yang hidup bersama kita, istri, anak, atau orang tua yang hidup bersama kita, disebut dengan al-jar dzil qurba, tetangga yang dekat. Yang jauh yang selain itu. Ada yang mengatakan bahwa al-jaril dzil qurba itu adalah orang muslim, tetangga yang muslim. Kita harus berbuat baik kepada tetangga yang muslim. Warjaril junubi itu adalah tetangga non muslim, kita juga harus berbuat baik kepada tetangga yang non muslim. Ada yang mengatakan bahwa al-jari dzil qurba, tetangga yang dekat rumahnya dengan kita. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, bahwa ketika Sayyidina Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah SAW
beliau memiliki hadiah tersebut akan diserahkan kepada tetangganya. Kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadiah ini saya berikan kepada tetangga saya yang mana?" Qala ila aqrabihima minki baban. Yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumahmu wahai Aisyah. Itu kemudian para ulama mentafsirkan bahwa yang dimaksud daripada ayat tadi wal jari dzil qurba adalah tetangga yang dekat. Jaril junubi tetangga yang rumahnya sedikit jauh kepada kita. Jadi tetangga itu sebagian ulama mengatakan dibagi menjadi 3 macam. Hak seseorang itu ada 3 macam. Ada kalau orang yang hidup berdampingan dengan kita dan dia itu non muslim, maka hak yang dia miliki atas kita adalah hak bertetangga. Kita harus berlaku baik terhadap dia. Yang pertama. Yang kedua, apabila kemudian dia itu tetangga dan dia muslim, maka dia memiliki 2 hak terhadap kita. Hak dia sebagai tetangga dan hak dia sebagai seorang muslim. Kita berbuat baik kepada dia karena tetangga, dan kita berbuat baik kepada dia dan dia seorang muslim. Yang ketiga, apabila kemudian tetangga kita itu adalah seorang tetangga, keluarga kita, dan juga dia seorang muslim, maka dia punya 3 hak. Selain dia sebagai tetangga, seorang muslim, dan juga dia sebagai keluarga kita, memiliki 3 hak. Ini alasan yang sangat kuat untuk kita kemudian berbuat baik kepada kita. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Mungkin yang sering kita dengar, yang sering disampaikan oleh para penceramah, bahwa kalau kita membuat masakan, maka dibanyakan masakannya, diberikan kepada tetangganya. Idza tabikhti, kalau engkau memasak, idza tabikhta, karena hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar, idza tabikhta maraqan fa'akthir ma'ahu thumma anzur ila ahli baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Kalau engkau masak masakan, kemudian perbanyaklah kuahnya atau perbanyak jumlahnya, agar nanti kemudian bisa engkau berikan sebagian kepada tetanggamu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam hadis sahih. Juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabil Mufrad itu pada hari kiamat akan datang tetangga kita kepada datang hari kiamat, kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ya Rabb, hadza aghlaqa babahu duni famana'ani min ma'rufihi. Atau famana'ani ma'rufahu. Tetangga nanti pada hari kiamat, seperti dikatakan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, itu datang pada Allah Subhanahu wa taala mengadu, "Ya Allah, tetangga saya ini dulu di dunia itu menutup pintu rumahnya sehingga saya tidak bisa mendapatkan kebaikan darinya." Ngadu sama Allah Subhanahu wa taala, merupakan dosa. Itulah kemudian betapa besar kemudian hak tetangga itu. Dalam hadis yang lain disebutkan ancaman yang sangat besar. Seseorang itu kemudian dikatakan tidak beriman ketika kemudian la yu'minu jarahu bawa'iqahu, tidak merasa aman tetangganya itu dari perilaku-perilakunya. Berapa banyak sekarang sering kita tahu misalnya ada orang yang bertetangga itu dengan tidak baik, berusaha untuk mengusik tetangga samping rumahnya, atau mungkin berusaha untuk mengganggu tetangganya. Sekalipun hal tersebut tidak sengaja, tetapi kemudian seseorang itu perilakunya itu harus dia timbang-timbang dulu, apakah apa yang dia lakukan tersebut bisa mengganggu tetangganya atau tidak. Jangan sampai misalnya siang-siang putar lagu dangdut keras-keras misalnya, sampai kedengaran tetangganya yang mau istirahat tidak bisa. Kalau kata almarhum Zainuddin MZ, Kiai Zainuddin MZ mengatakan, orang muter musik keras-keras, nanti yang samping rumahnya bilang, wong ini tip saya yang putar, ya hak saya dong, walaupun saya putar kencang-kencang. Nanti tetangganya akan jawab, wong ini rumah-rumah saya, kenapa kok suara lagu kamu itu bisa masuk ke rumah saya? Nah, jadi sebaiknya kemudian kita itu harus saling
memahami, saling mengerti dalam ketika kita bertetangga. Jangan sampai kemudian ada perilaku kita kemudian yang bisa mengusik atau bisa mengganggu tetangga kita. Baik dia itu muslim atau non muslim, kita harus berlaku baik kepada semuanya. Dan banyak sekali ancaman-ancaman. Oleh karena itu kemudian para ulama sering mengatakan al-jar qablad dar. Al-jar qablad dar. Orang kalau ingin memilih atau membeli rumah atau membangun rumah, lihat dulu dia bakal bertetangga dengan siapa. Kalau nanti dia bakal bertetangga dengan orang-orang yang tidak baik misalnya, ya sebaiknya tidak. Kita cari kemudian kita bertetangga dengan orang-orang yang baik. Sehingga kemudian kita tidak merasakan gangguan dari orang tersebut. Nah, jadi anjuran para ulama ketika kita ingin membeli rumah atau kita ingin membangun rumah, ya sebaiknya kemudian kita dahulukan. Kita pilih tetangganya mana tetangga yang baik, kemudian kita bangun rumah di situ atau kita pilih rumah di situ sehingga kemudian kita hidup dalam keharmonisan. Nah, ini merupakan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang ketiga dari hadis ini adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat adalah kemudian dia seharusnya menghormati, memuliakan tamunya. Baik tamunya itu orang kaya atau orang miskin. Mungkin dengan penerimaan yang bagus, penyambutan yang indah, dengan wajah yang berseri-seri, kemudian dengan kita menyuguhkan apa yang kita miliki, tentunya tanpa ada kulfah, tanpa ada memaksakan diri. Kita memiliki makanan, ya kemudian kita berikan kepada makanan tersebut. Menghormati tamu, dalam satu hadis dikatakan tamu itu ketika datang kepada satu rumah misalnya untuk bertamu, maka 1 hari 1 malam itu merupakan hak tamu tersebut, kewajiban, hukumnya wajib bagi orang yang ditamui untuk menghormati tamunya tersebut. 1 hari 24 jam itu hukumnya wajib kita menghormati dia. Artinya ya mungkin terkadang kita lebih memaksakan diri sedikit untuk menghormati orang tersebut. Misalnya kalau hari-harinya kita makan dengan tempe misalnya, ya 1 hari itu kita usahakan misalnya adalah bagaimana kemudian kita sedikit misalnya menambah makanan kita, lauk kita yang kita suguhkan kepada orang tersebut. Bentuk penghormatan. Hari kedua, hari ketiga itu hukumnya itu kemudian ya tidak ya terserah. Artinya hari kedua, hari ketiga itu juga kita harus juga menghormati dia, tetapi apa yang kita suguhkan itu terserah kita, semampu kita. Tapi hari pertama itu dianjurkan sekali agar apa yang kita suguhkan kepada tamu tersebut adalah merupakan yang terbaik yang kita miliki. Hari kedua, hari ketiga apa yang kita miliki biasanya kalau hari setelah ketiga hari itu merupakan sedekah. Dan Rasulullah, kita mengetahui ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya, salah satu ketika ada tamu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak menemukan apa yang akan disuguhkan kepada tamu tersebut. Mengutus seseorang bertanya kepada istri-istri beliau, apakah ada yang kita suguhkan untuk tamu kita? Qala ma najid illa ma'an ya Rasulullah. Kebetulan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada kecuali air putih. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, man yadhummuhu, ini siapa yang akan memberikan jamuan kepada tamu saya ini? Berdiri seorang sahabat, ana ya Rasulullah. Pergilah kemudian sahabat tersebut membawa tamu Rasulullah SAW ke rumahnya. Sampai di rumah nanya sama istrinya, apakah ada makanan di rumah? Kemudian istrinya mengatakan tidak ada makanan lagi di rumah ini kecuali hanya makanan untuk yang saya siapkan untuk anak-anak kita. Punya anak kecil belum makan, atau punya anak kecil belum makan, kemudian makanan tersebut itu harusnya diperuntukkan untuk anak-anak mereka.
Tapi sekarang ada tamu Rasulullah SAW. Apa kata suaminya? Berikan kepada tamu Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan istri tersebut? Dia pura-pura mematikan lampu. Lampunya dimatikan, anaknya dinina bobokkan. Ditidurkan anaknya, diusahakan anaknya biar tidur. Ketika anaknya tidur kemudian lupa akan makan malam tadi, kemudian dia pura-pura mengecilkan lampunya, matikan lampunya, pura-pura makan bersama suaminya. Agar tamu Rasulullah SAW itu menyangka bahwa Ahlul Bait, orang rumah juga sedang makan. Padahal Ahlul Bait tidak makan malam itu. Makanan yang untuk Ahlul Bait malam itu diberikan kepada tamunya. Begitu mulia. Sampai segitunya penghormatan yang dianjurkan dalam Islam kepada tamu. Ketika pagi hari kemudian sahabat tersebut tadi bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan Allah itu sangat bangga dengan apa yang mereka lakukan, sehingga turun ayat yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sifatnya mereka itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran, bahwa sebagian daripada sahabat itu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mementingkan orang lain walaupun mereka itu butuh. Merupakan sifat yang sangat mulia dalam Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini juga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kita hormati, kita muliakan, kita hidangkan apa yang terbaik yang kita miliki. Itu merupakan anjuran daripada Rasulullah SAW. Bentuk akhlak yang dianjurkan oleh Islam kepada kita semua untuk kita teladani. Jangan sampai kemudian ada tamu kemudian kita wajahnya misalnya ditekuk, atau mungkin hanya diberikan air putih padahal di rumahnya ada minuman yang lebih bagus daripada air putih misalnya ya. Dalam artian ya air putih itu sangat bagus ya, tetapi maksud saya di sini mungkin ada minuman yang lebih mewah dari sekedar air putih misalnya ya. Merupakan perkara yang perkara yang bisa kita anggap tidak terlalu berat, akan tetapi dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan keimanan, dengan kesempurnaan daripada iman kita. Dan banyak sekali tentunya pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan bertamu di sini. Tentunya selain seseorang yang orang yang ditamui itu ada anjuran baginya, juga ada adab-adab. Ada adab-adab yang harus dilakukan oleh tamu itu sendiri. Jadi kalau orang bertamu misalnya, para ulama menyebutkan jangan sampai dia itu menyengaja bertamu itu ketika waktu makan, biar diajak makan. Itu juga merupakan bukan adab untuk orang yang bertamu. Atau misalnya orang tamu itu mungkin kadang tidak tahu diri. Para ulama menganjurkan kalau kita misalnya ditawarkan oleh sahibul bait, pemilik rumah, mau makan apa nih? Mau minum apa? Dingin apa panas? Seharusnya si tamu tersebut tadi memilih yang tergampang untuk dilakukan oleh sahibul bait. Misalnya, itu merupakan adab. Jangan kemudian kita jelalatan misalnya bertanya hal-hal yang tidak penting terhadap tuan rumah. Itu semua adalah anjuran daripada Islam ketika orang itu bertamu. Jadi bukan hanya orang yang ditamui saja memiliki adab, tetapi juga orang yang bertamu itu pun juga dia itu memiliki adab yang harus dia laksanakan. Jangan sampai kemudian dengan bertamunya dia menyakiti Ahlul Bait. Nah, hadis ini sangat perlu untuk kita terapkan pada saat ini. Kita menjaga lisan kita, jangan sampai kemudian terucap hal-hal yang tidak baik. Kalau tidak bisa, maka sebaiknya kita diam. Kemudian anjuran kita untuk berlaku baik terhadap tetangga, dan anjuran kita untuk berbuat baik terhadap terhadap tamu kita. Dan ini kemudian bisa
Bisa dikatakan dua perkara ini akhir ini adalah merupakan penjabaran dari hadis yang sebelumnya kita baca, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena kalau sudah terjadi keharmonisan antara tetangga, antara tamu dan antara semuanya, maka di situ akan timbul kerukunan dalam bermasyarakat. Indah, tenang, tidak ada saling ejek, tidak ada saling, jangan malah sekarang kadang ada sampai tawuran misalnya. Nah, itu semua adalah bagaimana kita hidup bertetangga dengan baik, anjuran-anjuran agar kita hidup dalam dunia ini bisa hidup dalam keharmonisan, dalam ketentraman, dalam kebaikan antara kita dan antara manusia yang lain, baik dia itu muslim atau dia itu non muslim. Dan para sahabat, ini tadi penjelasan dari hadis yang kita baca untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bergabung bersama kami di Madiyaman Mambau Solihin FM.